mereka sendiri ya pihak dari Joko Widodo maupun dari kepolisian sudah menghadirkan 709 dokumen. Ya, untuk itu kami tidak perlu. Kami cukup melakukan cross examination terhadap 709 dokumen. Dan dengan itu mohon maaf akan ada pihak yang sangat ketakutan. Ya, akan ada pihak yang sangat ketakutan terhadap bagaimana nanti kami akan menguliti kata demi kata, angka demi angka, tanda tangan demi tanda tangan, setiap spesifik artefak yang ada di setiap dokumen tersebut akan kami kuliti habis-habisan. Sepertinya Dr. Tifa masih yakin akan kemenangan kasus ini, padahal baru sekali loh sidangnya, dan itu baru pembacaan pendakwaan saja. Bahkan Dr. Tifa menyebut bahwa pihak Jokowi saat ini sedang ketakutan. Bagaimana Jokowi harus menjawab soal fotonya yang berkacamata itu. Sebenarnya pada waktu itu Pak Jokowi minus berapa? Itu kan harus dijawab dengan jelas. Dr. Tifa yakin Jokowi akan gelagapan saat menjawab itu. Intinya adalah soal foto. Foto yang ada di benda digital yang beredar di internet selama bertahun-tahun. Oh, yang dari Dian Sandi? Bukan, yang bertahun-tahun, bahkan sejak tahun 2022 ya, itu kan beredar benda digital itu, yang sebagian orang mengatakan itulah ijazah Jokowi. Kan kita masih mempertanyakan, dan saya juga menggunakan kata-kata kita mempertanyakan. Nah, dari artefak benda digital yang so-called atau disebut oleh kebanyakan orang sebagai dokumen ijazah Jokowi, saya hanya menggunakan ilmu saya di dalam artefak semuanya, yaitu apa? Foto. Karena itulah domain saya, keahlian saya sebagai dokter dalam bidang anatomi morfologi. Nah, dengan penelitian yang saya lakukan 1 tahun ini, sampai kemudian sudah saya presentasikan pada sidang Citizen Lawsuit di Solo ya bulan Februari 2026, saya katakan bahwa andai kata foto ini kita komparasikan dengan perhitungan probabilitas Bayesian mathematics, maka foto ini 92,37% berbeda dengan foto mantan presiden yang namanya Joko Widodo. Nah, ini adalah domain saya. Jadi silakan saja nanti gunakan juga alat yang sama, metodologi yang sama. Seperti itu. Jadi nggak akan fitnah, nggak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik. Ya, saya tidak melakukan pencemaran nama baik. Saya meneliti foto. Kalau yang merasa punya foto, ya silakan tunjukkan kumisnya. Kalau dia merasa itu foto dia, silakan tunjukkan kacamata minus berapa. Ya, karena nanti kalau memang foto itu akan dipertanyakan dan dia mengakui bahwa foto itu miliknya, ya, foto dengan kacamata, dengan kumis, ya, dengan gigi yang berbentuk demikian, dengan rahang yang berbentuk demikian, dengan garis ya apa namanya os occipital ya, jadi kerangka otak itu yang membuat kita itu punya garis belah tengah atau garis belah pinggir, itu bukan karena kita suka-suka, bukan, tapi karena struktur tulang otak kita. Maka kita akan lakukan pemeriksaan dengan neuroimaging untuk melihat tengkoraknya itu menghasilkan rambut itu garis belah tengah atau garis belah pinggir. Ya, satu, maka kita akan hadirkan dokter ahli bedah saraf. Dan kita minta untuk yang bersangkutan melakukan neuroimaging untuk membuktikan bahwa saya dulu pernah belah tengah di tahun 1985, lalu tiba-tiba sampai tua saya belah pinggir. Nah, kita buktikan pada tulang otaknya. Satu. Kemudian soal kacamata. Ini bukan soal kacamata ini fashion dan sebagainya. Ini soal gangguan refraksi mata. Ya, kalau seorang mahasiswa itu menggunakan kacamata, itu sudah pasti matanya minus atau miopia. Dan itu bukan sekedar bahwa kacamata saya pecah lalu saya tidak mampu membeli lalu kemudian tiba-tiba sembuh dari miopnya. Maka nanti saya akan hadirkan juga sebagai ahli dokter spesialis mata, spesialis gangguan refraksi. Bukan hanya untuk membuktikan lensanya itu minus berapa di masa lalu, tapi juga akan memperlihatkan fundus okulinya. Ya, saraf matanya itu akan terlihat bahwa suatu ketika dia pernah minus berapa. Dan kenapa tiba-tiba kemudian tidak berkacamata? Apakah ada intervensi laser tahun berapa? Maka kita nanti akan minta medical recordnya. Karena satu-satunya cara untuk bisa membuang atau menghilangkan miop atau gangguan refraksi seseorang itu satu-satunya cara dengan laser. Bukan dengan cara kacamatanya pecah lalu sembuh. Ya, jadi kita akan menggunakan sebuah
pemeriksaan canggih untuk memastikan bahwa matanya benar-benar rabun atau tidak, ya. Dan ketika kemudian sembuh, lalu kemudian sejak 2005 ketika yang bersangkutan itu menjadi wali kota, lalu menjadi gubernur, lalu menjadi presiden, sama sekali tidak pernah menggunakan kacamata. Ya? Satu-satunya cara untuk menghilangkan penggunaan kacamata itu hanya dengan laser, dengan LASIK. Nah, kita akan minta medical record. Kita akan minta metadata medical record dari rumah sakit seluruh Indonesia di mana pernah mengoperasi LASIK yang bersangkutan ini. Mantap. Ya, itu aja kalau saya domain saya itu. Nah, Ilmiah. sangat ilmiah. Lalu kemudian yang menarik adalah dalam surat dakwaan itu saya tetap didakwa dengan pasal besar ya, yang hukumannya 8 tahun sampai 12 tahun, pasal-pasal ITE. Ya, itu kan isinya adalah melakukan manipulasi terhadap dokumen digital. Sekarang pertanyaan saya, dokumen digital Jokowi mana yang saya manipulasi? Ya, dokumen digital itu iktp, kemudian m-banking, ya, jadi benda-benda digital. Kalau seseorang yang mengaku lulusan UGM tahun 1985, ijazahnya itu kertas. Oh, kertas ya? Ya, kecuali kalau dia lulus tahun 2025 ke atas, baru dia punya ijazah E yang bisa dimanipulasi secara digital. Jadi di mana kami punya benda digital atau dokumen digital ijazah milik Jokowi yang kami manipulasi. Jadi pasal itu sama sekali tidak relevan dan sangat tidak bertanggung jawab ketika itu ditimpakan kepada saya. Ternyata pada surat dakwaan itu yang membuat pihak kejaksaan itu melakukan dakwaan atas pasal 3235 itu adalah lisan saya, coba. Pernyataan lisan saya di sebuah acara TV-nya Anda. Dan itu saya bicarakan secara lisan. Definitif di surat dakwaan itu ditulis bahwa pernyataan lisan dari terdakwa. Pernyataan lisan kok pasalnya jadi 3235 itu ceritanya bagaimana? Sangat-sangat janggalan terakhir ya. Ketika terakhir ya, kemudian kami meminta hak kami yang sudah kami minta sejak seminggu yang lalu ketika ditetapkan jadwal sidang ini ya, jadwal sidang ini minggu yang lalu kami diberikan surat panggilan sebagai tersangka. Saya bukan terdakwa ya, tersangka. Itu saya punya hak untuk para advokat, saya juga punya hak untuk menerima seluruh BAP yang bermeter-meter itu. Bukan yang halaman lagi ya, meter. Bermeter-meter sampai di bawah 5 orang kayak bawa jenazah begitu. Nah, itu harus kami terima secara utuh. Nah, Senin yang lalu, ini hari kapan? Ya. Ini hari Kamis. Ya. Berarti Selasa, advokat kami hanya menerima segini. Advokat kami itu hanya menerima segini, nggak lebih dari 1/4, kurang dari 1/4. Jadi apa yang disembunyikan sama mereka? Apa yang ditakuti sama mereka terhadap BAP yang setahun? BAP itu setahun loh ya, dikumpulkan dari semua saksi, semua ahli, semua barang bukti dan sebagainya, itu kan hak kami. Tapi tidak mendapatkan. Ya artinya mendapatkan. ya tadi majelis hakim menanyakan kepada kejaksaan kapan akan diberikan, tapi mereka begitu. Ya mas, ya lalu jadikan ini pertanyaan dan silakan ya, ini live streaming ya. Nanti perhatikan pada chapter terakhir ya, pada menit-menit terakhir ketika kejaksaan seakan-akan keberatan. Dan sampai kemudian mempertanyakan pasal di dalam KUHAP, sehingga advokat kami tanya, ini majelis ini akan menggunakan KUHAP atau sengaja untuk melanggar KUHAP? Kalau memang kita tegakkan hukum, maka kita gunakan KUHAP. KUHAP itu ya mengatur bahwa advokat saya mempunyai kesetaraan yang sama dengan jaksa maupun hakim, yaitu menerima semua berkas acara BAP secara lengkap beserta dengan daftar barang bukti. Ya, itu ya. Nah, spill sedikit ya. Oke, boleh. Apa yang pada saat saya dipanggil oleh kejaksaan, dilimpahkan, diserah terima, ada beberapa sampel barang bukti yang diberikan kepada saya. Yang mengherankan ini supaya saya spill supaya mereka kebingungan. Dan biarin aja kalau mau menyiapkan ya, supaya kita jelas. Salah satu sampel yang membuat saya dan Mas Roy itu kebingungan adalah barang bukti ijazah itu semua fotokopi. Aslinya nggak nih? Jadi baik ijazah SD, SMP, SMA, sarjana itu semua fotokopi. Khusus Jokowi. Iya, khusus untuk Joko Widodo. Sedangkan ada barang bukti lain seperti teman-teman SMA-nya semua asli.
Aneh kan? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, bisa nggak fotokopi itu menjadi barang bukti? Bisa, kalau tidak ada aslinya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak aslinya? Saya yakin tidak ada. Oh, Karena sidang KIP ya, yang doktor ya, ilmu intelektual publik seperti saya, Pak Dr. Bonatwa Silalai dan Bu Dr. Leonie Lydia sudah memberikan pernyataan bahwa UGM pun ketika melakukan legalisir terhadap fotokopi ijazah Joko Widodo untuk dipakai tahun 2025, tahun 2005, tahun 2010, tahun 2012 gubernur, 2014 mereka hanya menerima fotokopi. ulang dok. Mereka itu hanya menerima fotokopi dan mereka diminta untuk melakukan legalisir. Padahal sebagai mahasiswa UGM, saya juga mahasiswa UGM, teman-teman semua juga, iya semua juga alumni dari universitas masing-masing. Kita itu kalau minta legalisir, kita harus wajib bawa aslinya. Baru dilegalisir. Jadi UGM pun itu juga tidak pernah menyatakan bahwa mereka itu melihat ya ijazah asli. Catat tuh ya, catat. Kemudian ada Sidang baru dimulai dan semua bisa terjadi dalam persidangan. Bisa saja Dr. Tifa bebas karena terbukti ini hanya sebuah penelitian yang dilakukan Dr. Tifa atas dokumen Dian Sandi yang diupload di media sosial. Jadi yang dikatakan palsu adalah dokumen Dian Sandi yang jelas tidak ada watermarknya, tapi dalam sidang semua bisa berubah. Yang tadinya yakin itu palsu bisa terbukti bahwa itu asli. Apapun nanti hasilnya, sepertinya kita harus bersabar karena bukti dan saksinya sangat banyak sekali dan mungkin akan makan waktu beberapa tahun untuk pembuktian ijazah ini.